Alhamdulillah. Nah, hadirin muhtaramin rahimakumullah, 2 minggu ya tanpa terasa yang tidak bisa bersama dulu, tapi alhamdulillah ya syukur yang ternyata kajian di 9 bulan Senin isinya ya si muallim ta silain deh. Nah ini nikmat yang sangat luar biasa, arak mele datengin majelis ta'lim taniki det ongkun dengan alim, dengan berilmu, datengin majelis ta'lim datengin tempat itu menandakan ada keberkahan di sana maka senantiasalah kita hadratul muhtaramin rahimakumullah memohon, mendoakan kebaikan tipak diri tipak majelis ta'lim tipak semeton jarin karena sungguh kebahagiaan itu akan didambakan oleh setiap orang. Nah hadratul muhtaramin rahimakumullah, lekalam simangkin iki berarti telanjutan pengajian silai kitab Kifayatul At-Taqiyah. Karena kemarin di sela-sela kesibukan letono sempatang diri tiang untuk buka Facebook, kadang-kadang lamun kelam Senin letono masih jelu Ahad ba'da zuhur ya menjelang asar. Tiang lihat gitu, masya Allah antusias pelunggu dah. Nah dayat kitab si ajan pelunggu dah nikah itu luar biasa sekali ya. Lagu tiang tiang tahu baca ya, kalau tiang wah belajar ini anda ya. Nah kan pelunggu sudah belajar ya. Nah nanti bertukeran pelunggu si ngajar tiang, kan? Tiang yang menjadi pendengar. Laguna si sampeang si gurun sama-sama isinya kan tentang tasawuf ya, tentang tasawuf nggih, tentang tasawuf. Nah semoga itu mampu menjadi warna. Jadi lamun arah ilmu silain ini kita anggap menjadi pengayaan le diri dende tak anggap menjadi napiarana suatu tandingan, tak boleh ya, itu menjadi pengayaan. Jadi seri penuh gurun seri penuh pengetahuan seri sugi si ilmu. Nah dengan pun mikir sehingga tetap kita semangat memperkaya diri dengan ilmu-ilmu yang ada pada guru-guru kita yang hadratul muhtaramin rahimakumullah. Nyambung dengan pengajian si tertunda 2 minggu si liwat, itu kita berbicara tentang adab ya atau akhlak yang harus dimiliki oleh qari dan hafiz. Qari'ul Quran, hafizul Quran, yang dimana setiap pembaca Al-Quran dengan simaran dirinya beriman, arah iman di dalam dirinya, hendaklah dia mencintai Al-Quran. Karena bagaimana dia dikatakan orang beriman, bagaimana dia dikatakan orang Islam kalau dia tidak cinta Al-Quran? Sementara salah sopok lekan rukun iman ini harus dia percaya kepada kitab-kitab Allah. Salah satunya diantaranya adalah Al-Quranul Karim. Maka sangat aneh ketika ada orang yang mengaku dirinya Islam, arak amaran dirinya beriman, lagu alergi ya lamun dengar dengan baca Al-Quran ya, genit telingana, gelisah atina lamun arak dengan baca Al-Quran. Nah lamun arak dengan maran dirina Islam, arak maran dirina beriman, terus ngeringsang ya lamun dengar dengan baca Al-Quran. Nah ini kemungkinan melen terupiah dan singine ongkun ini jadi seperti itu. Orang beriman itu harus cinta kepada Al-Quran. Saran Al-Quran nikah hadratul muhtaramin rahimakumullah, dan pada merek kitab-kitab si lain dia tidak sama dengan bacaan-bacaan yang lain. Al-Quran itu akan memberikan syafaat ya, kalau kita berbicara keuntungan akhirat, dia akan memberikan syafaat bagi siapa? Bagi orang-orang yang membacanya
Lejelo kiamat dia akan dicari itu oleh Al-Qur'anul Karim, sebagaimana yang sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ya, itu Al-Qur'an akan datang menjelma, akan mencari orang-orang yang dulu sibuk dengan dirinya ketika hidup di dunia. Ya ampun, bahasan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baca Al-Qur'an ini, iqra'ul Qur'an, baca Qur'an ini. Kumbena fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Karena lule jelo kiamat dia gin datang Al-Qur'an ini akan memberikan syafaat, pertolongan, bantuan, tipak dengan si girang baca Al-Qur'an. Nah, dengan si girang baca Al-Qur'an akan dicintai, akan dirindui juga oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa di antara akhlak yang harus dimiliki oleh pembaca Al-Qur'an itu? Nah, di sini dijelaskan di pengajian tersimakin, qala al-musannif rahimahullahu taala, taghammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'na bi 'ulumi fid dharain amin. Kazahadatid dunya kadza tarkun mubalatan biha wa bi ahliha mutaqallila. Kazahadatid dunya, di antara akhlak yang harus dimiliki oleh setiap pembaca, penghafal Al-Qur'an itu adalah zuhud terhadap kehidupan dunia. Zuhud dunia. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan zuhud dunia? Katarkun kada, di dalam kitab juga katakan kada tarkun mubalatan biha wa bi ahliha mutaqallila, dengan meninggalkan perhatian terhadapnya, wa bi ahliha, dan segala isi yang ada di dunia itu, mutaqallila, ya, mutaqallila, menganggap sedikit dunia itu, ya, menganggap sedikit kenikmatan dunia itu. Sebagaimana yang dulu kita telah pelajari tentang pembahasan tentang zuhud, ya. Jadi zuhud itu bukan kita meninggalkan dunia, dek tulaknya dunia ini seluruhnya, tinggalkan perhatian terhadap dunia, bukan seperti itu. Kumbena karena kita niki makin hidup di dunia. Karena kita hidup di dunia, kita masih membutuhkan yang namanya segala macam bentuk si bersangkutan dengan dunia. Maka kita harus perhatikan dunia itu. Hanya saja jangan perhatian kita terhadap dunia menghilangkan perhatian kita kepada akhirat. Itu dia maksudnya zuhud dunia itu. Silahkan, ya, silahkan seperti orang yang pengusaha yang kaya raya, lagu dendek kekayaan teino, dendek kesibukan terhadap dunia itu melalaikan kita untuk mengingat Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan zuhud dunia, ya. Nah, syuru'un fi bayani syiyami wal akhlaqil hamidah, sebagaimana yang telah dijelaskan tentang perangai, ya, atau akhlak yang bagus, yakni anna min jumlatil akhlaqil hamidah az-zahadata fid dunya wa tarkal mubalati biha wa bi ahliha hali kaunihi mutaqallilan minha wa qad taqaddama al-kalamu ala bayani ma'na az-zuhdi. Jadi pengarang pada pembahasan zuhud niki tidak akan berbicara, tidak akan berkomentar banyak lagi, karena dulu sudah dijelaskan pada pembahasan zuhud sebelumnya, ya. Jadi zuhud terhadap dunia itu intinya dua menurut pengarang kitab niki. Ini untuk mengingatkan kembali kita tentang pembelajaran zuhud yang dulu. Apa itu? Dia tidak bahagia ketika dianugerahkan, dan dia tidak merasa bersedih ketika diambil, ya. Icanina ya harta si Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bahagia, ya. Dan ketika diambil harta itu dari genggamannya, menyebabkan dia tidak bersedih. Artinya nabi
tidak ada pengaruh pada dirinya ketika harta itu ada ataupun tidak ada. Pernah dengar sejarah kisahnya tentang Abdurrahman bin Auf, sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang satu-satunya seorang sahabat yang bercita-cita menjadi orang miskin. Keren, ya. Ini sahabat yang gagal menjadi muslim yang miskin. Coba, keren ya. Dia punya cita-cita, dia punya keinginan, melihatnya jadi dengan derek logo dekne kesampean. Ya sugi-sugi diri. Nah, ini keren nih Abdurrahman bin Auf. Kumbena si amparan sahabat Abdurrahman bin Auf ini bercita-cita ingin menjadi orang miskin karena pernah pada suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam halaqah seperti ini di tengah-tengah para sahabat, beliau mengatakan, ya, salah sopo di antara sahabatku si paling kebangkis tama syurga Abdurrahman bin Auf. Mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kumbena karena sugina. Karena dengan sugi ino penuh urusannya. Nah, karena Abdurrahman bin Auf ini sahabat si paling sugi, ya paling penuh urusannya, maka ia lawan paling kebangkis tama syurga. Lekan tono terus ampune bercita-cita, pokoknya aku harus jadi dengan miskin, antiku pertama tama syurga. Itu cita-cita Abdurrahman bin Auf, ya. Logo wah takdirnya bapaknya sugin dena ini derek, ya. Jadi macam ongkon Abdurrahman bin Auf ini ketika perang, ya, ketika perang beliau itu nggak tanggung-tanggung bersedekah itu, ya. Tidak bertanggung-tanggung sedekah itu emas berkilo-kilo diinfakkan. Si sugina, ya, onta, ratusan onta, kuda, sedekahkan semua, ya. Separuh dari hartanya dikeluarkan untuk agama Allah, ditambah lagi nyumbang. Pada waktu itu kalau nggak salah 400.000 dinar, ya. Dinar itu kepeng emas ini, siaran dinar ini. Kalau 400.000 berapa sudah itu, ya. Si ngombe si meletna dere si aran Abdurrahman bin Auf. Ketika di Madinah, umat muslim susah menemukan tempat si gentauna berdagang karena sulitnya, ya, tanah letono kenceng mahal sewayana dibeli tanah beli oleh Abdurrahman bin Auf, lalu diinfakkan, silakan umat muslim berdagang di sini dengan tanpa nyewa, hanya bagi hasil saja. Ternyata seresugi le kantono, ya, malak meletna derek. Pada suatu ketika di Madinah itu terjadi panen raya, sehingga kurma pada waktu itu denara ajina. Marelita terongaci ke lamone nara ajina kan be injak-injak ya tenendi, be saut-sautna ya. Ya. Ada di tamna jadi saus. Nah, pernah pada suatu ketika di Madinah itu panen raya, sehingga di nara ajin kurma, semua kurma orang membusuk. Petani kurma pada waktu itu popot otak, neka jenana dar ajin kurma wah ini, ya, karena semua kurma pada waktu itu membusuk, saking penuh kurma ini, ya, membusuk. Nah, Abdurrahman bin Auf ingin menyelamatkan semua petani-petani kurma itu. Belinya selopuk kurma si busuk ini sekota Madinah dengan harga normal, dengan harga bagus. Oi, bahagia para petani kurma itu, ya. Para petani kurma demen lah, ya kan, kurma seda belina si ajin pada merongkon ajina si bagus. Si kumbena melihatnya, oh, azan ya. Allah.
Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam si dekna terlalu sibuk dengan urusan dunia. Nah, yang lanjutan sekali Abdurrahman bin Auf nika hadratal muhtaramin rahimakumullah, sahabat Rasul yang bercita-cita sebagai orang miskin. Nah, ketika beliau itu beli selopuk kurma seda di Madinah, ya. Lalu ketika beliau membeli semua kurma yang ada di Madinah yang rusak itu, lihatno tahu beliau tersenyum. Nah, neka janana derek wah aku, ya. Begitu katanya Abdurrahman bin Auf, karena sudah sebagian hartanya sudah habis dipakai beli kurma. Karena kan kurma seda dan agan mungkin jual. Kurma seda ya gana busuk, gana bari. Ternyata le Yaman itu ditimpa, di negeri Yaman pada waktu itu, pada waktu yang bersamaan Yaman ditimpa oleh suatu musibah, ya, oleh suatu musibah le Yaman ini penuh dengan sakit. Dait sakit penyakit si terjadi le Yaman niki enggak seke obatnya kurma seda. Akhirnya, ya, gubernur Yaman pada waktu itu mengutus perdana menteri lah, rekengana atau wakilnya lah untuk mencari kurma yang rusak. Beli sebanyak-banyaknya dengan harga 10 kali lipat, ya. Beli sebanyak-banyaknya dengan harga 10 kali lipat. Akhirlah terdengarlah suatu kabar bahwa ada seorang sahabat baginda Rasul yang bernama Abdurrahman bin Auf, seorang kolektor kurma seda, ya, pengoleksi kurma busuk. Datang ke sana, tidak pakai tawar-menawar, 10 kali lipat. Gagal, malah aku jadi derek. Seperti itu. Ternyata harta beliau bertambah lagi 10 kali lipat sugina. Nah, ya ini si bingung ngombe ongkunku anteku miskin, ya, Abdurrahman bin Auf. Ternyata konsep sedekah itu dia bau minat dengan jadi derek memang, ya. Semakin dia sedekah, semakin dia infakkan, semakin sugih. Ini yang terjadi pada Abdurrahman bin Auf, sehingga dekne ini derek. Begitu dia, ya. Dikeluarkan sekian, datang 10 kali lipat. Dikeluarkan sekian, datang sekian kali lipat. Nah, inilah dia yang menjadikan, ya, sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf sebagai satu-satunya sahabat yang memiliki cita-cita menjadi orang miskin. Sempat membuat iri para sahabat yang miskin pada waktu itu. Sahabat-sahabat si derek datang tiba baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadu, "Duhai ya Rasul," katanya, "ngumbe angkun kami bersaing kence batur-batur si sugih." Ini keluhan dengan derek ini. Datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ngumbe angkun kami bersaing kence batur-batur si sugih. Salat ita, salat ya. Puasa ita pada pacun tak puasa. Napa bersedekah ya tak kalah ini. Ya jadi pada bersedekah ita jeneta mau bersedekah." Ngenongkatna sahabat-sahabat si derek niki. Akhirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan suatu amalan, ya, tipa sahabat-sahabat si derek ini. Melei daripada sahabatku, aku ajarkan suatu amalan yang dimana amalan ini akan menandingi daripada keutamaan dengan si bersedekah-sedekah si batur-batur si sugino. Oi, semangat sahabat-sahabat si derek ini.
Mele duhai ya Rasul. Karena orang dulu motivasinya akhirat terus gitu. Akhirnya diajarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kalimat Subhanallah baca telung dasa telu kali, Allahu Akbar telung dasa telu kali, Alhamdulillah telung dasa telu kali. Amalang bilang jelu. Keutamaannya pada merong punda bersedekah merong pun dengan si sugi belian malahan. Oi bahagia sahabat si miskin ini nekai jenana bawah itu bersaingan amal tengah pada ngamalang pada ujungnya kebocoran kan itu berita yang disampaikan Rasulullah kepada sahabat-sahabat si miskin ini. Ya, bercerita bocor sampailah kepada telinga sahabat-sahabat yang kaya. Dan mereka kalah batu si kaya ngamalang pada subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Malak ngoduti pa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ngombe niki Rasul amalan si pelung wada badak kami wabe pada tahun ya. So diketahui semua oleh teman-teman kita yang kaya. Bagaimana sekarang? Lamun wah nganu janana itu sudah kelebihan yang diberikan kepada mereka, kecukupan wah diri ini. Seperti itu. Nah jadi begitulah dia sahabat itu dah kana sugino logo lamun siaran kebagusan, siaran berbicara tentang akhirat, dia namanya kalah. Ya. Sampai amalan-amalan si rahasia sifatnya ya itu pokoknya lekan tono lekan tene mungkin pada model merongkun dengan si arah sopo guru ngajarang suatu ilmu yang rahasia mungkin seperti itu ya. Nah saling berkatuan terus apa ajaran si guru nah modelnya kan parane ino ilmu andalan lah ya sehingga tidak mau diberitahukan kepada teman yang lain. Nah yang mendengar yang kuda sahabat silai mendengar yang kuda pokoknya arah sopo hadis sugul atau wahyu sugul pokoknya berusaha ngombe yang kuda pada nak si lain ya menurut kuda sahabat-sahabat silai. Nah sehingga betul-betul fastabiqul khairat itu ada pada kehidupan sahabat zaman Rasul dulu itu menurut kuda ya. Nah itu makin ngombe yang kunta hadratan muhtaramin rahimakumullah mencontoh itu semua. Dalam kebaikan itu harus fastabiqul khairat. Berlomba-lomba. Dia terkanggo ketinggalan. Ya, kalau si kaya bisa bersedekah 1 juta, saya harus bisa mana-mana 10.000. Seperti itu. Kalau si kaya dengan kondisi dia kaya, dia jaga qiyamul lailnya, saya yang miskin harus lebih. Ya, karena ya ladang pahalanya lebih penuh. Nah, itu si kurang harus mencari kekurangan-kekurangan itu dari jalan yang tidak bisa dikerjakan oleh si kaya. Nah, dan dia terkebalak. Si kaya semakin soleh, si miskin semakin wah seri terus seri malas malak yombel ya karena betulung lu le jelo kiamat. Nah seperti itu. Lun suwe-suwe isinya masjid, isinya majelis taklim dengan sugi-sugi doang kan. Mbero dengan diri ini berarti dia sadar. Nah begitu dia kalau kita mencontoh hadratul muhtaramin rahimakumullah. Nah apa yang bisa kita petik dari pelajaran kita? Bahwa ya Islam agama kita yang mulia ini mengajarkan kita sifat zuhud. Dan arah pelajaran tasawuf pada zaman Rasulullah, tetapi meskipun tidak ada, praktiknya telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan Rasul itu tidak pernah kenyang berturut-turut selama 3 hari. Dia wah kenyang. Siaran Rasul ini padahal manusia paling mulia mendapatkan julukan kekasih Allah. Istri beliau kaya raya Khadijah, aset beliau luar biasa. Tapi beliau itu tidak pernah merasakan kenyang selama 3 hari berturut-turut. Saking bentuk kesederhanaan beliau. Kenapa? Ya, kenapa? Karena beliau dan para sahabat itu masih lebih mementingkan orang lain dibandingkan dengan dirinya. Dia tegakah kenyang mesa sementara dengan silik sebelahannya dalam keadaan lapar.
Nah seperti itu, sehingga ajaran zuhud ini mengajarkan kita untuk apa? Mengajarkan kita untuk tetap berhubungan dengan dunia, lagu dendek sampai kehidupan dunia ini laleyang ingatan di dalam mengingat Allah, mengalihkan perhatian kita mengingat Allah. Ini kunci lekan pelajaran zuhud. Ya, jadi lamun arak dengan dena mele begawean, dena mele metayang keluarga, dena mele ikhtiar karena alasan zuhud, berarti ini orang yang salah di dalam memahami makna zuhud. Jadi zuhud ini silahkan pelungguh bila perlu Indonesia ini berotang le pelungguh dah saking suginda. Ya, bila perlu. Ya, bila perlu seperti itu, saking suginda misalkan suatu jamaah majelis talim ya Allah hak sugi-sugi sampai Indonesia berotang tiba pelungguh di si suginda. Ya, bila perlu sampai seperti itu, lalu dendek sampai kekayaan itu, harta itu, dunia itu melalaikan perhatian kita dari mengingat Allah. Selesai pembahasan tentang zuhud. Nah, lamun tebus tenjoy ini luar biasa kita. Ya, zuhud ini luar biasa. Nah insyaallah hadratan muhtaramin rahimakumullah, pada minggu yang akan datang kita akan lanjutkan dengan akhlak-akhlak yang berikutnya yang harus dimiliki oleh setiap para pembaca Al-Quran dan para penghafal Al-Quran. Jadi ante dendek naparan ita dengan si tamalik sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan itu akan datang nanti suatu masa di mana orang itu ya pandai membaca Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an, bacaannya lebih bagus daripada kalian, tetapi seperti busur panah. Hanya keluar di lisan saja, enggak nyampe ke tenggorokan ini. Ya, agar jangan seperti itu kita nantinya. Ate dendek tetama le ciri-ciri manusia akhir zaman ini. Jadi bagaimana kita sebagai pembaca Al-Quran, ya, penghafal Al-Quran, mudah-mudahan ya tebau ngamalang nabi si arak le dalam kandungan Al-Quran nikah. Ya. Nah, wallahu taala a'lam wa a'lam. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muallim. Luar biasa. Terbuka sesi tanya jawab, okay? Mungkin di sini langsung kita campur saja ya. Kalau misalkan ada dari media, digabungkan saja dengan pertanyaan dari jamaah. Baru sempat mesinggung tentang zuhud dunia sih Bapak Ustaz. Di sini para ulama dua maksudnya titik poinnya. Si pertama ini dia bahagia menebang ya si pentekan dan terus dia bersedih mana bait rezekinya. Sila mungkin Arab masih membingungkan. Waktu kami persilakan untuk jamaah. Oke. Play ongkat paman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan penyampaian dari Bapak Malim mengenai zuhud niki, dia akan tidak bahagia biar diberikan kekayaan dan tidak akan terpengaruh biar dengan yang kami tanyakan niki apa kaitannya dengan apa ayat yang mengatakan hadis niki yang mengatakan imal dunyaka annaka ta'isu abadan wa man ya'adzaka annaka tamutu badan. Napi kaitannya niki dengan ayat atau hadis yang mengatakan begitu niki terkait dengan zuhud yang tadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, apa kaitannya zuhud itu dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa 'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Iya. Hadis itu memberikan pelajaran kepada kita agar kita sebagai umat Islam itu mampu menyeimbangkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Ya, tujuannya apa? Ante dende nesala engkuna berfikir umat Islam itu. Karena dalam Islam mengajarkan kepada kita tentang tujuan kehidupan kita. Tujuan kehidupan itu akhirat. Nah, sehingga ketika keluar pelajaran yang seperti ini, banyak di antara orang si kehidupan ini memprioritaskan atau mau kusang diri ini ngumpe ongkunku anti kamu kebahagiaan akhirat. Ya. Sehingga akhirat dua. Nah, ongkuna si ngejar akhirat ini sampai dia meninggalkan nasib dunia. Nah, ini si dekne kangwang. Ini yang salah cara berfikir seperti itu. Bahkan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat si sakit-sakitan bertahun-tahun. Dan ini sehat-sehat. Ya, berbagai macam ikhtiar tabib, pembahasan makin dokter. Belum pesan dengan sasak dukon. Kan dia pesan dengan adi sekek kadana wahinu. Macam tak nak berobat memeta si antena sehat nyaratinnya logonya sehat-sehat. Akhirnya disampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan sahabat ini. Ketika datangnya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ditanya, "Kamu pasti dulu pernah ada suatu keinginan kepada Allah, ya, sehingga kamu menderita penyakit berkepanjangan seperti ini?" Apa jawaban sahabat itu? Betul. Ternyata dia pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Le doana ni ke pengendangana, ya Allah, ya, demi kebahagiaan akhiratku ke dak aku sakit wah timpayang sapa macam bentuk kesusahan penyakit le diriku makin le dunia. Lu asalkan jangan engkau timpakan diriku penyakit atau kesakitan setelah aku meninggalkan kehidupan dunia ini." Yang penuh sakit terus ngono. Nah, ketika didengar sama Rasulullah, karena si Rasulullah terus salah anta, ya, salah ide sama ton. Nah, rembasan tengah ke salah, ya, sehingga Rasul mengatakan meleke ide kuajaran sopo doa digitukan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada engkau keduanya, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Ya ampun ajaran, ya, firman Allah yang mengatakan minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya ini kisahnya seperti itu, ya. Jadi Rasul tidak mengajarkan kepada kita untuk mengejar akhirat lalu dengan meninggalkan kehidupan dunia, tidak. Syarat untuk bisa nyampe ke akhirat ini harus melalui hidup dunia dulu. Nah, untuk menjamin dunia ini bagus, ya tentu harus ada kehidupan yang layak. Seperti itu. Yang Islam itu mengajarkan usaha. Dan dicontohkan langsung oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu kan di masa mudanya pengusaha sukses. Pengusaha sukses baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdagang, berniaga. Makanya dikatakan, ya, ino si 27 pintu rezeki ino datang le kanan be. Iya, entrepreneur. Kayak bahasa orang itu, lekan pengusaha. Telu sisanya bagian si lain-lain. Ya, arah lekan petani, dan sebagainya, guru sebagainya. Ya. Nah, 97%-nya itu datang lekan berniaga. Yang penuh jelapan dengan sugi jadi pengusaha ketimbang jadi
guru. Apalagi ngaji, jadi guru ngaji. Oh, nenek kaji. Deh. Coba ke guru ngaji. Deh, guru ngaji. Nesuruh nyugulang kepeng minyak laik kene nih. Zaman-zaman titan deh. Kepeng minyak pada 500. Lamun makin arek ke besuruh nyugulang kepeng setrum kan. Si ngaji-ngaji keren. Papa datang mingguna datang bulanna. Darah pada nyugulang. Arah si nyugulang, arah si ende. Akad ende pina jadi usaha ini ngajar ngaji ini. Ya, dia dagan ini sugi, ya. Jangan perlu ada mene sugi no contoh Abdurrahman bin Auf kayak gitu ya, berdagang bisnis selopun itu bisa cepat kaya kalau yang seperti itu. Nah jadi begitu dia ya. Hubungannya dengan zuhud apa? Hubungannya dengan zuhud juga ilmu yang mengajarkan kepada kita untuk menyeimbangkan kehidupan dunia kanca akhirat. Lagu dende sampai kehidupan dunia ini melalaikan kita dari mengingat Allah, kehidupan akhirat ini. Itu maksudnya. Jadi zuhud ini penting, jadi penyeimbang. Lamun arah zuhud ini, ya si kebanyakan mina dengan lamun wah berwa sekedi lain peleka. Ya kan? Lain. Biasa jangan nih, pun leka nunduk logo lamun beras sedikit cengak terus. Nah lamun arah zuhud, nah normal ya. Kumben apa normal? Karena dia nepuki bahagia ketika dia dikasih. Lamun bait hartino dia nulak dia jadi sedih. Sehingga dia cecengak lamun mau dia lamasang diri dia lamun bait ngono. Ini kan lamun misalkan itu jadi petani misalkan betalatan tembakau lah misalkan ya jelap dengan sugi lamun panen dengan pokoknya ke metadah wah menon deh lalu bapak rugi jenana bayar anduk terus popot otak penggitan tamasna. Nah yang menon pun ini zuhud mengajarkan kita adiknya normal doang. Biasa kehidupan ini sugi oke, ya miskin juga siap begitu. Ini pelajaran si ya gini ini hasil dari pelajaran yang namanya zuhud ini. Jadi ada perubahan kah? Ya, dia ada perubahan. Ya, nah masih kurang rajin tiba masjid, nasugi tetap rajin tiba masjid. Kadang-kadang dengan lamun kurang doang tiba masjid, lamun sugi hilang lekan masjid. Nah ini dia berarti zuhudnya dia narak letono. Jadi seperti itu ya. Hubungan antara hadis yang tadi itu dengan sifat zuhud ya. Nah lalu hadratul muhtaramin rahimakumullah ya. Bagaimana tentang sejarah tasawuf panjang. Ada beberapa versi tentang sejarah tasawuf itu ya. Adanya itu sejak kapan pengistilahan tasawuf itu? Itu sebenarnya lekan kalau kita baca di sumber-sumber yang ada itu ada 3 pendapat lekan asal usul tasawuf itu ya. Ada yang mengatakan dia dari sejak abad ketiga Hijriyah baru dia ada tasawuf itu. Ini istilah ya, istilah penamaan ilmu tasawuf itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang dari abad ke-10. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Ya. Panjang dia kajiannya tasawuf itu. Kalau kita berbicara tentang ilmu tasawuf. Ya. Ada zamannya Hasan Al-Basri itu kan. Hasan Al-Basri pada 110 Hijriah. Kalau dalam literaturnya seperti itu. Sufyan As-Tsauri 161 Hijriah gitu. Ya. Penamaan tasawuf ini baru nara. Artinya jauh jaraknya dari kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau mau mengetahui tentang kisah-kisah para ulama sufi itu kalau tidak salah ada kitab Bidayah
wan Nihayah kalau nggak salah itu nama kitabnya itu, ya. Bidayah wan Nihayah kalau nggak salah itu. Kalau tiang tidak khilaf, ya. Ini sejarah-sejarah bagaimana ulama-ulama sufi itu. Ada itu 2 jilid. Kalau udah baca itu luar biasa juga itu. Pokoknya munta baca sejarah-sejarah ulama-ulama sufi itu ngangak diri, ya. Seri jauh itu lebih ke tahu tu, lebih ke posisi tu yang ngono kona. No tegi tak takjub itu, ne baca takjub itu, seperti itu, ya. Dari zaman Abu Bakar aja coba yuk. Dari zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bagaimana beliau itu sudah mencontohkan kehidupan tentang bagaimana gambaran orang sufi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab, ya. Dan nanti minggu depan le pelajaran tenika kita akan berbicara tentang as-sakha wal jud. As-sakha wal jud itu sama-sama artinya dermawan, tapi ada tingkatannya. Ya, pada artinya dermawan, as-sakha wal jud. Nah, tetapi ada perbedaan di sana itu. Dan ini sudah ada dipraktekkan dari sahabat-sahabat. Ya, as-sakha wal jud. Nah, apa dia itu as-sakha wal jud? Nah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam.